Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi sama aku, Queen Syafa Azrilia Putri. Di video kali ini kita akan belajar tentang routing lagi. Tapi bedanya dengan video sebelumnya, yaitu tentang static routing, di video ini kita akan belajar tentang dynamic routing. Masih tentang routing, cuman beda cara konfigurasinya. Langsung aja kita masuk ke materinya. Oke guys, aku udah masuk ke materinya di sini. Kita langsung aja mulai. Nah, pertama di sini, apa itu dynamic routing? Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Jadi, dynamic ini yang sebelumnya, di video sebelumnya aku pernah membahas tentang dynamic routing. Kalau dynamic routing ini adalah metode yang dilakukan secara otomatis. Kalau static itu dilakukan secara manual, nah untuk dynamic ini dilakukan secara otomatis. Oke, lanjut. Oke, jenis berdasarkan area. Jenis berdasarkan area dari dynamic routing, di sini ada IGP atau Interior Gateway Protocol. Jadi ini tuh fungsinya untuk routing di dalam satu organisasi atau AS atau Autonomous System. Contohnya ada RIP, AJRP, OSPF, IS. Lalu ada IGP atau Exterior Gateway Protocol untuk routing antar organisasi atau antar AS atau Autonomous System. Lalu ada BGP atau Border Gateway Protocol. Oke, lanjut. Cara kerja dari dynamic routing, yang pertama ada distance vector. Fungsinya, router mengandalkan informasi dari tetangga atau neighbor untuk menentukan rute terbaik. Contohnya RIP dan IGRP. Terus ada link state. Fungsinya router membangun peta jaringan sendiri atau database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Contohnya OSPF, IS. Lalu ada hybrid. Fungsinya kombinasi distance vector dan link state. Contohnya AEGRP. Nah, ini adalah cara kerja dari dynamic routing dan beberapa fungsinya. Oke, lanjut di sini. Komponen dasar dari dynamic routing, yang pertama ada network. Fungsinya router lain yang saling bertukar informasi routing. Jadi network ini ada tetangga ya. Lalu ada metric, nilai untuk menentukan jalur terbaik, bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Lalu ada routing table. Routing table ini berisi daftar jaringan tujuan dan jalur menuju ke sana. Lalu ada algoritma. Algoritma ini adalah proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contohnya Dijkstra, Bellman-Ford. Ini dia komponen dasar dari dynamic routing. Oke, lanjut. Untuk dynamic routing, sampai sini aja materinya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang namanya AJRP. AJRP ini termasuk protokol yang ada dalam dynamic routing. Nih, AJRP atau Enhanced Interior
Gateway Routing Protocol adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco Systems. EIGRP digunakan untuk menentukan jalur terbaik, best path, dalam suatu jaringan autonomous system atau AAS secara otomatis. AGRP adalah pengembangan dari IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol, termasuk dalam kategori Hybrid Routing Protocol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Jadi, AGRP ini protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. AGRP ini digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam suatu jaringan autonomous system, pastinya secara otomatis. Dan AGRP ini adalah pengembangan dari Interior Gateway Routing Protocol. Oke, lanjut. Cara kerja dari AGRP. AGRP ini bekerja dengan menukar informasi routing antar router dalam satu Autonomous System Number atau ASN. Langkah kerjanya, yang pertama, neighbor discovery. Yang kedua, router AGRP saling mengenali atau membangun adjacency dengan router tetangga melalui pesan hello. Lalu, yang ketiga, topologi exchange. Yang keempat, setelah terhubung, router saling bertukar tabel topologi berisi semua rute yang diketahui. Yang kelima, route calculation. AGRP menggunakan algoritma dual diffusing update algoritma untuk memilih rute terbaik dalam tanpa loop. Loop itu adalah looping. Yang ketujuh, routing table update. Jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya perubahan, bukan seluruh tabel yang dikirimkan ke router tetangga membuat AGRP efisien. Jadi inilah cara kerja dari AGRP. Lanjut, di sini ada jenis paket data beserta fungsinya. Yang pertama ada hello. Fungsinya itu menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor. Lalu ada update. Fungsinya mengirim informasi rute baru atau perubahan. Yang ketiga ada query, yaitu menanyakan rute ke router tetangga. Terus ada reply. Reply ini menjawab query dengan rute yang dimiliki. Terus ada ACK, yaitu mengonfirmasi penerimaan pesan update. Jadi, hello ini dia adalah langkah awal. Jadi misalnya dia hello, terus nanti dijawab langsung nanti update, mengirim informasi rute baru atau perubahan. Lalu update ini menanyakan ke query. Query ini menanyakan router ke router tetangga. Jadi query ini menanyakan ke tetangganya apakah IP tersebut ada di situ. Nah, lanjut dijawab oleh reply. Reply menjawab query. Lalu ACK ini mengonfirmasi penerimaan pesan update. Seperti itu guys, jenis paket data. Untuk AGRP kita cukup sampai di sini. Dan sekarang kita akan masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer untuk melakukan konfigurasi atau implementasi tentang AGRP. Oke guys, aku udah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini aku udah buat topologinya. Di sini kita akan konfigurasi salah satu protokol dari dynamic routing, yaitu AGRP. Oke, sekarang kita mulai aja. Di sini aku menggunakan IP jalur 11.11.11.1 dan 11.11.11.2 dengan IP gateway 100.100.100.1 dan 120.120.120.1. Nah, sekarang langsung aja kita konfigurasi router 1. Enable, lalu
interface G0/0. Nyalain dulu portnya, lalu shutdown, lalu IP address-nya diisi. Kita masukkan IP jalurnya itu 11.11.11.1, lalu 255.255.255.252, lalu interface G0/1, lalu no shutdown. Nah, di sini sudah nyala ya guys. Itu masukkan IP gateway-nya 100.100.100.1, lalu 255.255.255.0. Oke, di sini sudah beres konfigurasi router 1. Lalu sekarang konfigurasi router 2. Interface G0/0, no shutdown, IP address 11.11.11.2, 255.255.255.252. Lalu interface G0/1, no shutdown, lalu IP address 120.120.120.1, 255.255.255.0. Oke guys, di sini udah beres konfigurasi dua router. Sekarang aku mau mengisi PC-nya dulu. Desktop 1.100.100.2. Nah, ininya subnet masknya diganti jadi 255.255.0. Lalu IP default gateway-nya juga diisi. Kita copy aja dari atas, diganti jadi 1. Nah, seperti ini. PC 2 juga diisi. Terus 20.120.120.2 ini diganti 255.255.0. Ini sudah. Lalu setelah itu kita masuk ke protokol AGRP-nya. Sekarang kita masuk dulu ke router. Kita exit dulu. Lalu kita ketik di sini router. Lalu tanda tanya. Nah, di sini Dynamic Routing itu mempunyai beberapa protokol. Yang pertama sini ada BGP, Border Gateway Protocol. Lalu ada AGRP yang kita akan konfigurasi sekarang, yaitu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Lalu ada OSPF, Open Shortest Path First. Lalu ada RIP, Routing Information Protocol. Nah, sekarang kita masukin di sini AGRP.
kita tanda tanya lagi. Nah, di sini kita harus menggunakan yang namanya autonomous system. Nah, di sini autonomous systemnya itu kodenya atau numbernya itu dari 1 sampai 65.535. Nah, sekarang kita menggunakan yang satu saja. Kita pakai 1, lalu kita isi network. Seperti ini, network. Masukkan IP jalur 11.11.11.0. Lalu network lagi, masukkan IP gateway-nya yaitu 100.100.100.0. Nah, setelah ini aku akan lihat dulu di sini do show IP route. Nah, di sini tuh udah ada 11 dan 11.0 ini sudah ada, dan ininya statusnya adalah connected. Status juga sudah ada. Di sini juga connected. Lalu sekarang kita ke router 2. Kita ke router 2 sama kita exit terlebih dahulu. Langsung aja di sini router EIGRP 1. Nah, untuk numbernya itu harus tetap 1 ya guys. Tidak bisa acak-acakan. Misalnya router 1 itu 1, router 2 itu 2, itu tidak bisa. Jadi harus 1. Supaya itu berada dalam jaringan yang sama. Lalu networknya itu adalah 11.11.11.0. Nah, di sini sudah ada dual pipe NBR change IP EIGRP1 neighbor 11.11.11.1. Jadi tetangganya ini sudah terdeteksi. Dan statusnya itu adalah is up, new adjacency. Nah, sekarang kita lanjut aja, kita ke network lagi ke 120.120.120.0. Nah, di sini sudah, langsung kita tes do show IP route. Oh, sudah ada. Nah, di sini sudah ada 11.0 sudah ada juga, dan di sini 100 sudah ada. Sudah otomatis ada di sini. Di sini itu jalurnya itu adalah 11.1 dan ini benar 11.1. Untuk statusnya itu adalah D. D itu adalah ini. EIGRP. Nah, di sini. Oke, di sini sudah. Kita coba cek. Kita exit terlebih dahulu. Kita cek do show IP EIGRP neighbor. Nah, di sini sudah ada bahwa tetangga dia itu, tetangga router 2 itu adalah router 1, dan di sini sudah ada address-nya atau IP jalurnya sudah ada di router 2. Jadi tidak usah dikonfigurasi atau didaftarkan lagi ke router 1 karena sudah otomatis terdaftarkan. Kita cek lagi di sini di router 1 to show IP route. Nah, di sini sudah ada juga 120 dan statusnya adalah EIGRP. Oke, di sini sudah ada. Sekarang kita coba tes pesan. Kita tes. Ini in progress. Kita coba klik, jadi successful. Di sini sudah successful. Oke. Ini sudah beres. Sekarang lanjut aja kita ke materi selanjutnya. Kita masuk lagi ke materi untuk membahas materi selanjutnya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke yang namanya OSPF. OSPF ini termasuk protokol dari dynamic routing.
Oke, yang pertama di sini definisinya OSPF atau Open Shortest Path First adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau cost terkecil. OSPF ini termasuk dalam jenis IGP atau Interior Gateway Protocol dan Link State Protocol. Artinya, setiap router OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya, menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra SPF sama dengan Shortest Path First. Nah, langsung aja kita lanjut. Ini dia OSPF atau Open Shortest Path First. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini ada tipe protokol dari OSPF. Tipe protokol link state, lalu ada algoritma Dijkstra atau SPF algoritma, lalu ada routing metric atau cost atau berdasarkan bandwidth. Lalu ada open standard, ini tidak hanya untuk router Cisco. Lalu ada konvergensi cepat, yaitu cepat mendeteksi perubahan jaringan. Lalu dia juga VLSM atau CIDR support. Dia mendukung subnet mask variable. Lalu yang terakhir ada autentikasi. Fungsinya dapat menggunakan password untuk keamanan. Jadi ini adalah tipe protokol beserta fungsinya. Oke, lanjut. Area dalam OSPF. OSPF ini menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Di sini ada area 0 atau backbone area. Area utama, semua area lain harus terhubung ke sini. Lalu area lain, non-backbone, area tambahan untuk membagi topologi. Jadi dalam OSPF ini ada dua area. Yang pertama ada area 0 dan ada area lain. Area 0 ini adalah area utama dan area lain ini adalah area tambahan. Jadi kalau misalnya ada satu area saja, yaitu area 0, dan kita ingin membagi topologi itu menjadi beberapa area, kita akan menggunakan yang namanya area lain. Jadi begitu guys. Lalu selanjutnya ada proses kerja dari OSPF. Yang pertama, neighbor discovery. Router membentuk hubungan adjacency, lalu menggunakan paket hello, lalu database exchange, bertukar informasi link state atau LSA, lalu SPF calculation, menghitung jalur terbaik, dan routing table update, menambahkan rute terbaik ke tabel routing. Jadi ini adalah proses kerja dari OSPF itu. Oke, kita lanjut. Ini adalah jenis paket data yang ada dalam OSPF. Pertama, hello. Hello ini mendeteksi dan menjaga tetangga atau neighbor. Lalu ada DBD atau database description. Ini tuh fungsinya adalah deskripsi singkat dari LSDB. Lalu ada LSR. LSR ini adalah link state request. Fungsinya meminta informasi LSA tertentu. Lalu ada LSU atau link state update. Fungsinya mengirimkan LSA baru. Lalu ada LSACK atau acknowledgement. Dia fungsinya konfirmasi penerimaan LSA. Jadi ini adalah beberapa paket data yang ada dalam OSPF. Lanjut. Oh, sudah beres. Oke, untuk materi OSPF
cukup ada di sini saja. Langsung aja kita masuk ke Cisco Packet Tracer lagi untuk melakukan implementasi dengan menggunakan protokol OSPF. Oke guys, di sini aku udah balik lagi ke aplikasi Cisco Packet Tracer untuk melakukan konfigurasi protokol OSPF. Oke, di sini mungkin aku akan menggunakan 2 router dan 2 PC aja, nggak akan banyak-banyak. Langsung aja kita mulai ya. Masuk dulu ke router 1. Enable kunci. Seperti biasa dinyalain aja dulu portnya. Untuk IP jalur dan IP addressnya kita memakai yang tadi aja, yang AGRP. Cuman kita ganti router sama PC-nya jadi yang baru. Oke, di sini interface G0/1, no shutdown, lalu IP address 100.100.0, maaf 1.255.255.255.0. Oke, ini udah. Sekarang yang satunya lagi. Konfigurasi terminal, interface G0/0, no shutdown, IP address 11.11.11.2, 255.255.255.252, lalu interface G0/1, no shutdown, IP address 100.255.1.255.255.0. Oke, ini udah beres konfigurasi routernya. Sekarang aku akan konfigurasi PC-nya dulu. Sebelum kita masuk ke protokol OSPF-nya. Kita masuk ke sini, langsung kita isi aja 100.100.100.2. Ini juga diganti jadi 255.255. Lalu ininya jadi 100.100.100.100. Oke, ini udah. Satu lagi. Ini juga diisi. Oke, PC dan router sudah dikonfigurasi. Sekarang kita masuk ke
protokol OSPF-nya, masuk ke router 1, exit, lalu kita router OSPF, tanda tanya dulu. Nah, di sini untuk OSPF kita tidak menggunakan autonomous number, tapi kita menggunakan proses ID. Di sini numbernya sama dari 1 sampai 65.535. Oke, sekarang aku akan pakai OSPF mungkin 10. Masukkan networknya 11.11.11.0. Dan untuk OSPF ini kita harus menggunakan angka yang ini ya, seperti ini. Sebentar. Oke, misalnya kan subnet mask itu ada 4 oktet kan. Yang pertama 255, 255, 255, 255. Terus untuk IP jalur menggunakan prefix 30, yaitu akhirannya itu 252. Nah, kita tinggal dikurangkan saja, berarti 255 dikurangi 255 yaitu 0. Terus di sini 0. Lalu 255 dikurangi 255 berarti hasilnya juga sama 0. Terus 255 dikurangi 255 juga hasilnya 0. Lalu 255 dikurangi 252 hasilnya adalah 3. Nah, jadi ini kita menggunakan yang namanya itu ID number. Nah, di sini. Ya, pokoknya ini. Jadi ini adalah hasil perkurangan dari subnet mask semuanya dan prefix dari IP jalurnya juga. Jadi misalnya kalau akhirannya 0, ya udah ininya pasti 255. Kalau 255 pasti 0. Jadi kita tinggal dibalik-balikin aja. Dan untuk OSPF ini memakai yang namanya area. Nah, untuk area itu harus semuanya sama. Supaya semuanya tuh ada dalam area yang sama. Jadi aku akan menggunakan area 0. Ini. Lalu net lagi. Yaitu 100.100.100.0. Nah, kalau yang ini kan kita menggunakan prefix 24. Jadi number yang ada di sini, yang ada ini, kita pakainya itu 0.0.0. Karena prefix 24 itu subnet masknya akhirannya 0 seperti ini, berarti kita tinggal balikin aja. Kalau 0 berarti nomornya akan 255. Jadi kayak gini, 0.0.0.255. Untuk areanya pasti kita harus menggunakan area 0 supaya semuanya itu berada dalam area yang sama dan semuanya itu nyambung dan berhasil. Oke, sudah. Sekarang kita ke router 2. Exit. Lalu ke router OSPF. Untuk OSPF ini number atau ID-nya tadi kalau yang di AGRP itu adalah autonomous systemnya itu harus sama. Nah, kalau di OSPF ini kita bisa berbeda. Kalau tadi adalah OSPF 10, di sini kita bisa menggunakan OSPF 100. Jadi kalau di OSPF ini untuk autonomous system itu bisa beda-beda, tapi untuk area kita harus tetap sama, yaitu di area yang sebelumnya dikonfigurasi, yaitu area 0. Jadi untuk di router 2 kita menggunakan OSPF 100, lalu network 11.11.11.0.
masukkan number yang tadi 0.0.0.3 area 0 seperti ini. Lalu network lagi 120.120. Oke, maaf. Oke, di sini tuh sudah terdaftar, di boardnya tuh sudah on. Lanjut aja lah, 120.120.120, maaf. Network 120.120.120.0. Lalu tadi nomornya adalah 0.0.0.255. Areanya 0. Nah, sudah ini kita coba cek do show IP route. Nah, di sini di sini 11.11 ini sudah ada ya. 11.11 ini sudah ada, dan kita coba cek di sini. Itu ada tulisan loading down. Jadi loadingnya sudah selesai. Coba cek di sini do show IP route. Nah, kalau di sini tuh kita sudah, kalau yang tadi tuh belum ada, mungkin belum ini ya, masih berproses. Tadi tuh masih ada 4 ini aja, connect sama lokal doang. Nah, kalau di router 1 di sini sudah ada 120, yaitu statusnya adalah O. O itu adalah OSPF nih. O itu udah OSPF. Jadi di sini jaringan sebelah kanan sudah terdaftar ke jaringan sebelah kiri. Coba cek lagi apakah sudah ada. Lagi ya, do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada 100.100.0 via 11.11.11.1. Statusnya adalah O atau OSPF. Oke, di sini sudah beres untuk tes, untuk melihat apakah ini sudah terdaftar atau tidak, dan untuk konfigurasi juga sudah beres. Sekarang kita coba tes dengan menggunakan pesan apakah ini berhasil atau tidak. Oke, di sini in progress, kita coba klik 2 kali dan hasilnya successful. Dari sini ke sini, sini juga sama successful. Oke, ini dia yang namanya OSPF. Kita hanya konfigurasi segini saja karena mungkin durasinya juga supaya tidak lama banget. Sebenarnya kalau pakai 4 router pun itu akan tetap sama aja. Oke, ini sudah beres. Sekarang lanjut aja kita ke materi selanjutnya. Kita masuk lagi ke materi untuk membahas materi selanjutnya. Lanjut ke yang namanya BGP. Oke, yang pertama definisi. BGP atau Border Gateway Protocol adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar atau antar autonomous system. BGP termasuk dalam jenis EGP atau Exterior Gateway Protocol. BGP ini digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan, ISP, atau antar negara di internet. BGP ini bisa dibilang dia digunakan untuk bertukar informasi routing
antar jaringan besar. Dan BGP ini digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan atau antar negara di internet. Jadi BGP ini cukup besar jangkauannya ya. Oke, lanjut. Di sini ada karakteristik utama. Karakteristik utama dari BGP ini adalah menentukan rute terbaik antar autonomous system, lalu memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global, lalu mengontrol jalur keluar dan masuk trafik antar ISP, lalu mendukung kebijakan routing atau routing policy berdasarkan aturan bisnis, bukan sekedar jarak. Nah, ini adalah karakteristik utama dari BGP. Oke, kita lanjut. Jenis dari BGP ini ada dua. Yang pertama ada eBGP atau External BGP. Dia dilakukan antar AS yang berbeda atau antar autonomous yang berbeda. Lalu ada eBGP. eBGP adalah Internal BGP atau antar router dalam AS yang sama. Jadi, kalau eksternal itu autonomous yang berbeda, kalau internal itu autonomous yang sama. Ini adalah kedua jenis dari BGP. Nah, setelah materi BGP ini, kita akan ada satu implementasi terakhir tentang BGP. Jadi kita langsung aja masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer untuk melakukan implementasi BGP. Oke guys, aku udah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer lagi. Nah sekarang kita akan konfigurasi atau implementasikan topologi dengan menggunakan protokol BGP. Oke, pertama-tama di sini kita menggunakan IP jalur 10.10.10.1 dan 10.10.10.2 dengan IP gateway 172.172.17.1 dan 172.17.16.1. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama kita ketik dulu no conti enable conti lalu interface G0/0. G itu adalah gigabyte ya guys. Interface G0/0. Lalu kita no shutdown untuk menyalakan portnya. Lalu kita IP address 10.10.10.1 lalu 255.255.255.252. Karena IP jalur ini tuh kenapa 252? Karena dia memakai prefix 30, jadi harus memakai 252. Lalu interface G0/1 no shutdown, lalu IP add 172.172.17.1 255.255.255.0. Oke, ini udah. Sekarang kita nyalain router keduanya. Oke, sebentar kita tambah lihat. Nah. Enable interface G0/0 no shut
IP address, masukkan IP jalurnya 10.10.10.2, 255.255.255.252. Lalu interface G0/1, no shutdown, IP address 172.162.16.1.255.255.255.0. Nah, kalau sudah seperti ini sudah menyala semua hijau di sini. Sekarang kita isi dulu PC-nya. Lalu kita konfigurasi dulu PC sebelum kita lanjut ke protokol BGP. Oke, 172.172.17.2 ininya diganti, 0 ini diganti jadi 255, gateway-nya diisi, ini tujuh dua titik 172.16.2, nolnya diganti jadi 255, lalu ininya kita ganti 61. Oke, ini sudah diisi konfigurasi router dan PC-nya. Sekarang kita akan masuk ke protokol BGP. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke router 1. Nah, seperti ini. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk router BGP. Kita menggunakan autonomous systemnya, kita menggunakan 22 saja. Jadi yang sebelah sini kita menggunakan seperti ini ya. Yang sebelah sini kita menggunakan autonomous 22 dan yang sebelah sini menggunakan autonomous 23. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut. 2, terus kita untuk BGP ini kita tidak langsung memasukkan network dari router 1, tetapi kita masukkan dulu IP jalur dari router tetangga atau neighbor-nya. Kita tulis neighbor 10.10.10.2 ini. Lalu kita ini. Nah, di sini untuk neighbor ini kita tidak bisa menggunakan yang namanya next hop self, karena untuk next hop self ini bukan untuk neighbor, tapi untuk spesifik BGP neighbor itu harus menggunakan yang namanya remote AS atau remote autonomous system. Jadi sekarang kita memakaikan remote AS. Kita ketik aja di sini remote AS. Kita masukkan autonomous system dari router kedua yaitu 23. Seperti ini. Nah, sesudah seperti ini baru kita masukkan network dari IP jalurnya 10.10.0, lalu ketik mask 255.255.255.252 ini. Lalu network lagi masukin IP gateway 172.172.17.0, mask 255.255.255.0. Oke. Ini sudah, sekarang kita masuk ke router 2.
masuk ke router 2, kita exit dulu. Seperti tadi ya, kita ketik dulu router BGP, terus masukkan autonomous sistemnya 23, lalu networknya yaitu 10.10.1, lalu masukkan remote autonomous system yaitu 22. Nah, kalau sudah ada perintah atau tulisan seperti ini, BGP 5 at change network 10.10.10.1 up, berarti router 1 dan router 2 itu sudah bisa saling berkomunikasi. Oke, kita lanjut, kita ke network, masukin 10.10.10.0 mas 255.255.255.252, lalu network lagi 172.172.16.0 mas 255.255.255.0. Nah, sudah ini kita coba cek dengan menggunakan IP route-nya, do show IP route. Nah, di sini sudah ada 172.17 via 10.10.10.1 dengan status B, yaitu kalau B artinya BGP. Ini BGP. Oke, sekarang kita cek menggunakan do show IP BGP summary. Nah, di sini sudah ada networknya yaitu 10.10.10.1 dengan autonomous system 22. Ya, di sini 22. Nah, untuk topologi konfigurasi BGP cukup sampai di sini. Sekarang kita akan coba tes apakah benar router 1 dan router 2 itu saling berkomunikasi dengan baik. Kita coba tes pesan dari router 0 dari PC 0 ke PC 1. In progress, kita klik 2 kali dan hasilnya successful. Coba lagi. Successful. Oke, guys, di sini untuk implementasi konfigurasi topologi dengan menggunakan protokol BGP menggunakan 2 router dan 2 PC dengan IP jalur 10.10.10.1 dan 10.10.2 dengan IP default gateway-nya yaitu 172.172.17.1 dan 172.172.16.1 dengan autonomous 22 dan 23. Cukup sekian untuk konfigurasinya di BGP. Oke guys, itu dia materi tentang dynamic routing dan implementasinya di aplikasi Kisco Packet Tracer. Semoga video yang aku buat ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you for watching and see you the next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.